Salam, selamat pagi. Obsesi yang tidak penting. Marta sibuk melayani orang lain, tapi Maria duduk di dekat kaki Tuhan sambil bersekutu dan mendengarkan. Marta khawatir mengenai makanan dan ingin Yesus mendesak saudarinya untuk membantu. Tapi sebaliknya Yesus malah mengatakan kepadanya bahwa Maria telah memilih dengan bijaksana dan itu tidak akan diambil darinya. Saudara bisa lihat ini dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Apakah kita masih sibuk melayani atau apakah kita sudah memilih dengan bijaksana? Doa terutama adalah untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bukan agar kebutuhan kita terpenuhi. Jangan sekedar masuk ke hadirat Tuhan dengan kereta belanja kita yang siap menelusuri lorong-lorong surga, berkata, Tuhan beri saya ini, beri saya itu, yang ini lagi, terus itu lagi, ini Tuhan, kurang Tuhan, ini lagi butuh. Detail sekali kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita lupa bahwa seharusnya kita habiskan 10 menit saja mengasihi Tuhan. Bahkan kita akan lupa dan bertanya-tanya apa sebenarnya masalah dalam hidup kita. Karena masalah itu dengan sendirinya lenyap ketika kita menghabiskan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, kita menemukan betapa tidak berartinya sebenarnya masalah kita. Bapa adalah Bapa yang baik. Ya, tak ada masalah dalam kehidupan ini yang terlalu besar sehingga sulit dia bereskan dalam kehidupan kita. Jika kita mengetahui bahwa 90% dari apa yang menjadi kebutuhan kita selama ini sebenarnya tidak penting. Yang penting itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang-orang memakai doa dengan tujuan mendapatkan perhatian Tuhan. Dengan mencoba berpuisi dengan Tuhan, menangis, menjerit kepada Tuhan, hanya meminta belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan adalah penuh belas kasih. Dialah Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita jangan lupa dengan begini goncangan dunia ini. Jangan kita lupa bahwa kita butuh Tuhan. Jangan jalanin semua masalah kita dengan sendiri. Jangan lewatin apapun yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Dan ketika kita udah capek aku Tuhan, bawalah Tuhan, libatkan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam setiap apapun. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan hari ini saudara ditantang untuk mengasihi Tuhan. Hidup kita akan menjadi stabil ketika kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan terutama berdoa untuk mengasihi dan menyembah Dia. Kita akan memiliki pandangan yang sepenuhnya baru. Kita akan berpikir secara berbeda dibanding mereka yang tidak mengasihi dan menyembah Tuhan. Jika kita berhenti meminta segala sesuatu dan benar-benar mulai mengasihi Tuhan, kita akan mulai melihat segalanya di dalam hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Tuhan mengatakan jelas sekali, mintalah maka engkau akan menerima. Tapi bukan yang dimaksud dengan doa, bukan yang dimaksud dengan sesuatu benda. Tidak, doa sebenarnya adalah mengasihi Tuhan. Doa itu mengatakan, Bapa, kau Tuhan yang baik. Saya memujimu, kau ajaib. Aku masuk dengan penuh pujian karena aku tahu engkau adalah baik. Ini adalah doa. Ketika kita melihat gitu, segala yang baik akan Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kita akan lihat secara nyata dalam kehidupan kita. Karena memang secara roh Tuhan sudah sediakan segala sesuatu bagi kita. Saudara, mari kita mengasihi Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Bukan tujuan utama supaya doa kita dikabulkan. Bukan tujuan utama untuk menyampaikan semua keinginan kita. Tetapi tujuan utama kita adalah kita memang mengasihi dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.